Alhamdulillah, suatu filah kita melanjutkan kembali di pelajaran tentang hari kiamat ya, di mana makna kiamat menurut para ulama tafsir ya. Nah, suatu filah sebelumnya kita sudah surat Al-Insyikok ya, jazalah juga sudah. Nah, Qari'ah ya. Nah, itu menggambarkan terjadinya malapetaka besar pada hari kiamat yang sangat dahsyat, menakutkan sehingga menggedor ketenangan serta mengguncang atau memukul hati manusia, di mana digambarkan dalam surah Al-Haqqah ayat keempat diantaranya gitu ya. Haqqah itu ya kebenaran itu ya, karena kiamat itu pasti benar gitu ya, dan mengguncangkan gitu ya. Artinya itu bencana besar yang binasakan suatu umat sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, yang menghancurkan bumi, dan setelah itu datangnya kiamat. Nah, tentunya juga di surah Al-Qur'an itu untuk perbesar rasa takut yang tidak dapat dibandingkan. Sedangkan ini ada di ayat yang kedua, Mal-Qari'ah. Jadi diulang lagi untuk perbesar rasa takut ya, perbesar rasa ngeri gitu ya gitu. Diulang lagi, wa ma adraka kamal qari'ah, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hakikat kiamat. Kemudian ayat 4, yauma yakunun nasu kala farosil, habis itu ya. Ayat 4 ini sampai ke 5 gitu ya. Takunul jibalukal ihnil mahfuz ya, menggambarkan suasana dan keadaan manusia pada hari kiamat serta hancurnya alam semesta, di mana manusia dalam keadaan bingung, tidak tahu arah saat gunung-gunung hancur berantakan. Dalam tafsir Al-Asrar ya. Nah gitu. Dari sisi kejadiannya yang mengatuk dengan keras telinga, pikiran, dan jiwa manusia, serta menjelaskan sekelumit proses pemeriksaan segala sesuatu setelah hari kiamat, termasuk isi hati manusia, seperti yang dijelaskan pada surah sebelumnya, yaitu Al-Adiyat, bahwa ditemukan ya, husilama fis sudur ya, apa yang ada dalam dada, seakan-akan ada yang bertanya kapan terjadinya hal tersebut. Maka surah Al-Qari'ah ini Allah firman bahwa itu terlaksana pada hari kiamat nanti, yang dinamakan Al-Qari'ah, yakni suara yang keras mengetuk sehingga memekakan telinga untuk menampilkan kedahsyatannya, sekaligus untuk mengundang pendengarnya. Ayat selanjutnya ya, tentang Al-Qari'ah itu ya, yakni suara yang mengekakan gitu ya, dia sungguh menegangkan dan mencemaskan. Dan apakah menjadi tahu apakah Al-Qari'ah itu, yakni ia sangat sulit engkau jangkau hakikatnya, walaupun engkau berusaha sekuat kemampuanku ya, berusaha sekuat kemampuan ya, tidak akan bisa ya.
Karena terjadi hal-hal yang tidak dicakup penjelasannya oleh bahasa manusia dan juga tergambar kedahsyatannya oleh nalar mereka. Ya, nah, di ayat 4 dan 5 ini ya, manusia seperti anak-anak ibu tebaran dan gunung-gunung dihamburkan. Kalau Faris ada yang memahaminya arti melalang baru saja lahir, di mana ketika itu mereka saling tindih menindih dan mengarah ke segala arah tanpa menentu, ya. Sedangkan al-ihn itu bulu, al-ihnil manfus, ya. Ada yang memahaminya dalam arti bulu yang berwarna merah atau berwarna-warni. Itu karena sebagaimana ditegaskan dalam surah Fatir ayat 27, ya, bahwa gunung-gunung itu bermacam-macam warnanya, ya, disebabkan adanya perbedaan materi-materi yang dikandung oleh bebatuan gunung-gunung tersebut. Jika materinya besi, maka warna dominannya adalah merah. Kalau batu bara, tentunya hitam. Kalau perunggu ya hijau-hijauan dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu hatufillah. Nah, nanti ada bagaimana cara garis besarnya, antaranya juga jelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku lakum lihada wa astagfirullah.